Merencanakan keuangan menjadi hal yang harus disiapkan sebagai bekal untuk tahap kehidupan selanjutnya. Beberapa orang pun mulai berlomba-lomba untuk berinvestasi, guna mempercepat pencapaian tujuan keuangan mereka. Namun, sebagian orang memiliki nasib yang berbeda. Ada yang baru memulai, tapi sudah berada di puncak, dan ada juga yang sudah memulai sejak lama, namun tak kunjung mendapat financial freedom mereka. Apa kesalahannya? Untuk segera mencapai tujuan keuangan, berinvestasi merupakan langkah yang benar. Dan sebelum berinvestasi, kalian harus mengecek kesehatan keuangan kalian terlebih dahulu. Istilah kerennya, financial check-up. Mana bisa berinvestasi kalau kondisi keuangan saja masih buruk. Nah, solusi bagi mereka yang ingin mencapai tujuan keuangan tanpa mengalami masalah keuangan adalah dengan mengevaluasi kondisi keuangan. Apakah pada kondisi sehat atau tidak. Selain membantu untuk mengecek kondisi keuangan, analisa rasio bisa dijadikan patokan untuk menilai tepat tidaknya keputusan finansial yang telah diambil. Semisal kalian memiliki penghasilan dan harus menyisihkan demi cicilan HP per bulannya. Namun, kalian juga perlu menyisihkan untuk menabung atau tunjangan hidup seperti makan, transport, pulsa, dan semacamnya. Logikanya kalau penghasilan 2 juta, cicilan utang 1 juta atau bahkan 1,5 juta, memang yakin hidup dengan sisa uang gaji segitu? Maka dari itu, rasio keuangan ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di video kali ini, kita akan membahas 5 rasio keuangan yang tentunya memiliki pemahaman dan perhitungan yang berbeda. Kita mulai dengan rasio dana darurat. Sesuai namanya, rasio dana darurat ini dipergunakan untuk mengukur kecukupan aset lancar yang dimiliki sehingga mengantisipasi kebutuhan mendadak atau keadaan darurat. Sama seperti istilah sedia payung sebelum hujan. Dana darurat ini digunakan sebagai persiapan jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan, semisal sakit atau pengeluaran otomotif bagi mereka yang memiliki kendaraan pribadi. Dan kemungkinan terburuk adalah kehilangan pekerjaan. Perhitungan rasio dana darurat adalah kas ditambah setara kas dibagi kebutuhan pengeluaran bulanan. Misalkan Chandra membutuhkan dana darurat karena baru saja kehilangan pekerjaannya dengan memiliki kas 1 juta rupiah berbentuk uang tunai dan setara kas 2 juta rupiah berupa deposito. Sedangkan pengeluaran bulanannya mencapai 600 ribu rupiah. Jadi, 1 juta rupiah ditambah 2 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Kemudian dibagi lagi dengan 600 ribu rupiah. Hasilnya 5. Yang artinya, Chandra dapat memenuhi kebutuhan bulanan selama 5 bulan ke depan sembari mencari pekerjaan baru. Hasil ini masih dikatakan aman karena standar rasio dana darurat berada di antara 3 sampai 6. Tapi, berbeda bagi mereka yang bekerja sebagai freelancer. Bisa ditingkatkan menjadi 6 atau di atasnya. Hal ini dikarenakan freelancer memiliki pendapatan bulanan yang tidak menentu. Kadang bisa tinggi, bisa juga rendah, atau bahkan tidak ada sama sekali. Karenanya, mereka harus menyiapkan dana darurat yang lebih besar. Rasio menabung, di mana penggunaannya mengukur seberapa banyak uang yang dapat dialokasikan atau dipisah untuk ditabung. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik dan diharapkan semakin besar pula kemungkinan untuk mencapai tujuan keuangan. Dengan rumusnya yaitu tabungan dibagi total pendapatan. Sebagai contoh, Max ingin menabung untuk membeli sebuah laptop dengan tabungan yang dimiliki mencapai 500 ribu rupiah dan total pendapatannya mencapai 2 juta rupiah. Maka rasio tabungan Max adalah 25%, yang artinya uang yang bisa Max sisihkan untuk ditabung sebanyak 25%. Dengan angka yang cukup besar ini, Max dapat mencapai tujuan keuangannya dengan cepat. Namun, jangan terlalu berpatokan pada angka rasio yang terlalu besar, karena bisa saja gaji tersebut digunakan untuk membayar tagihan atau keperluan lainnya. Cukup ikuti standar rasio ini, yaitu berkisar antara 10-20% untuk menabung dari gaji atau penghasilan kalian. Tapi jika kalian memiliki gaji yang cukup besar dan bisa menabung di atas 20%, juga tidak masalah. Rasio utang digunakan untuk mengukur seberapa besar harta yang diperoleh dari utang. Berbalik dengan rasio tabungan, rasio utang memiliki standar kurang dari 50%. Bayangkan, jika kalian memiliki utang yang cukup banyak untuk membayar cicilan kredit atau KPR rumah, apakah cicilan tersebut termasuk beresiko atau tidak? Itulah tugas dari rasio utang ini, memastikan apakah utang yang kalian miliki terlalu beresiko pada kesehatan keuangan kalian. Cara perhitungan rasio utang adalah utang dibagi total aset.
Contohnya Chandra, memiliki utang sebanyak 60 juta dan total aset sebanyak 100 juta rupiah. Jika dibagi, rasio ini dapat 0,6 atau 60%. Dengan jumlah yang cukup besar ini, maka tujuan keuangan yang ingin dicapai harus tertunda dikarenakan jumlah rasio utang Chandra yang begitu besar. Dan hati-hati, semakin besar rasio ini, berarti semakin besar beban keuangan untuk mencicil dan semakin besar resiko keuangan jika suatu hal terjadi gagal bayar. Rasio pelunasan utang digunakan sebagai pengukur seberapa besar alokasi penghasilan yang digunakan untuk membayar utang. Perhitungannya adalah total cicilan utang dibagi dengan total penghasilan. Max memiliki cicilan utang per bulannya 3 juta rupiah dan total penghasilan 12 juta rupiah. Jika dihitung, rasionya 0,25 atau 25%. Lalu apakah ini termasuk standar yang baik? Ya, karena standar rasio ini adalah maksimal 30%. Jika melebihi batas standar, maka keuangan Max tergolong kurang baik karena bisa menggerus rasio tabungan atau investasi lainnya. Dan terakhir adalah rasio investasi. Rasio ini mengukur seberapa besar aset yang dimiliki dan digunakan secara produktif untuk mengakumulasi kekayaan. Standar rasio ini berada di atas 50%. Jika Chandra memiliki aset investasi sebesar 60 juta dengan total aset 100 juta rupiah, kemudian dibagi menjadi 0,6 atau 60%. Artinya Chandra mengelola asetnya dengan baik, karena aset yang telah dijadikan investasi telah melebihi standar yang disarankan, yaitu di atas 50%. Dalam tahapan kehidupan, seseorang pasti akan mengalami pasang dan surut dalam masalah keuangan mereka. Apapun pedoman yang kalian gunakan dalam mengelola keuangan, jangan jadikan patokan baku dan tetap sesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing. Seperti misalnya pada rasio dana darurat, menabung, dan investasi. Tidak masalah jika kalian ingin mendapat rasio dengan angka yang lebih besar dari yang disarankan. Namun tetap jangan menyepelekan rasio utang dan pelunasan utang. Usahakan angka yang diperoleh berada pada batas standar atau di bawah dari standar tersebut. Jangan sampai angka rasionya menjadi besar dan malah mengalami masalah keuangan dan pencapaian tujuan keuangan kalian tidak berjalan mulus. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami dapat memberikan video menarik lainnya.